Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Pada video kali ini, bahasan yang akan disampaikan adalah terkait hampiran linier, nilai maksimum dan minimum, kemonotonan dan kecekungan, serta teorema nilai rata-rata untuk turunan. Kita ingat kembali definisi turunan, f aksen A sama dengan limit H menuju 0, F A plus H min F A per H. Ini merupakan hampiran linier menggunakan turunan. Definisi tersebut menyatakan bahwa untuk nilai H yang cukup kecil, maka f aksen A akan mendekati sama dengan F A plus H min FA per H atau FA plus H min FA akan mendekati HF aksen A. Akibatnya, FA plus H akan hampir FA plus HF aksen A. Contoh, dengan menggunakan turunan, hampirilah nilai akar dari 101. Untuk menyelesaikannya, kita misalkan fx sama dengan akar x dan a sama dengan 100. Maka fa sama dengan akar 100 sama dengan 10. Jika h sama dengan 1, maka fa plus h sama dengan akar 101. Dan f aksen x sama dengan 1/2 akar x. Menggunakan hampiran turunan, maka diperolehlah fa plus h hampir sama dengan FA plus HF aksen A, yaitu akar 101 akan mendekati akar 100 plus 1 dikali 1/2 akar 100 sama dengan 10 plus 1/20 sama dengan 10,05. Contoh 2. Hampirilah nilai sin 28 derajat. 28 derajat ini adalah 30 min 2 derajat. Berarti fx sama dengan sin x. Dengan a-nya adalah 30 derajat sama dengan pi per 6. Dan h sama dengan min 2 derajat. Sama dengan min 2 per 180 dikali pi sama dengan min pi per 90. Maka fa plus h hampir sama dengan f A plus HF aksen A, maka sin 28 derajat akan hampir sama dengan, akan menghampiri atau nilai hampirannya adalah sin pi per 6 min pi per 90 cos pi per 6 sama dengan 0,5 min 0,035 dikali 0,866. Maka nilainya adalah 0,47. Ini disebut dengan nilai hampiran. Karena kita menghampiri nilai terdekat dari penghitungan yang nilai hampiran yang ingin kita cari. Baik, selanjutnya nilai maksimum dan minimum lokal. Fungsi f dikatakan mencapai maksimum atau minimum lokal di titik C, fc jika fc lebih dari sama dengan fx dikali fc kurang dari sama dengan fx untuk setiap x di daerah asal f. Bila f mencapai maksimum atau minimum global di titik C atau minimum lokal di titik C, fc, maka fc disebut nilai ekstrim dari f. Sedangkan titik C, fc disebut titik ekstrim dari f. Fungsi f dikatakan mencapai maksimum atau minimum lokal di titik C, fc jika fc lebih dari sama dengan fx, fc kurang dari sama dengan fx untuk setiap x di suatu selang buka yang memuat C. Contoh,
fungsi fx sama dengan sin x mencapai maksimum global dan lokal di titik-titik Pi per 2 plus 2 NP, 1 dengan N adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan mencapai minimum global dan lokal di titik-titik 3 Pi per 2 plus 2 N kali Pi atau 2 NP, min 1 dengan N adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, fungsi fx sama dengan x kuadrat mencapai minimum global di titik 0,0, namun tidak memiliki titik maksimum global. Bila x pada selang 1,6, maka fx memiliki titik minimum lokal di 1,1 dan maksimum lokal di titik 6,36. Selanjutnya, teorema kewujudan titik ekstrim. Jika fx kontinu pada selang tertutup A, B, maka fx memiliki titik ekstrim maksimum dan titik ekstrim minimum. Teorema titik kritis, misalkan fx terdefinisi pada selang tertutup A, B, dan C terletak di selang A, B. Jika fc adalah nilai ekstrim, maka C, fc haruslah suatu titik kritis, yaitu C, fc mungkin berupa salah satu dari yang berikut ini. Bisa jadi C, fc adalah titik ujung selang, atau C, fc adalah titik stasioner dari F, yaitu F aksen C sama dengan 0. Ingat, titik stasioner F aksen C sama dengan 0. Kemudian C, fc adalah titik singular dari F, yaitu F aksen C tidak ada. Atau turunan dari turunan dari FC tidak ada. Contoh, tentukan semua titik ekstrim dari fungsi fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat pada selang tertutup min setengah, 3. Titik-titik ujungnya adalah min setengah, 1 dan 3, min 27. Lalu titik-titik stasionernya f aksen x sama dengan min 6x kuadrat plus 6x sama dengan 0. Turunannya kita sama dengankan 0, maka diperolehlah C sama dengan 0 atau C sama dengan 1. Jadi titik stasioner 0,0 dan 1,1. Kemudian titik-titik singular tidak ada sebab F aksen C selalu ada. Jadi titik-titik kritis min setengah, himpunan penyelesaiannya adalah min setengah, 1, 3, min 27, 0,0, dan 1,1. Titik ekstrim maksimumnya min 12,1 dan 1,1, sedangkan titik ekstrim minimumnya adalah 3, min 27. Contoh berikutnya. Tentukan semua titik ekstrim dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 per 3 pada selang min 1,2. Maka kita tentukan dulu titik-titik kritis. Yang pertama, titik-titik ujungnya adalah min 1,1 dan 2, akar pangkat 3 dari 4. Kemudian yang kedua, titik-titik stasionernya adalah ketika turunannya bernilai 0, f aksen x sama dengan 2 per 3x sama dengan 2, sehingga f aksen C sama dengan 2 per 3 akar pangkat 3 dari C sama dengan 0. Dan tidak ada C yang memenuhi, sehingga dapat kita simpulkan titik stasionernya tidak ada. Kemudian yang ketiga, titik-titik singular, f aksen C sama dengan 2 per 3 kali akar pangkat 3 dari C tidak ada bila C-nya sama dengan 0. Jadi titik singularnya adalah 0,0. Sehingga himpunan penyelesaian untuk titik-titik kritisnya adalah min 1,1, kemudian 2, akar pangkat 3 dari 4, lalu 0,0. Dan titik ekstrim maksimumnya adalah 2, akar pangkat 3 dari 4, kemudian titik ekstrim minimumnya adalah 0,0. Teorema selanjutnya menyatakan misalkan fungsi f kontinu pada selang terbuka A, B yang memuat titik kritis C, fc. 1. Jika f aksen x berubah dari negatif ke positif di titik C, maka fc adalah nilai minimum lokal.
Kedua, jika f aksen X berubah dari negatif ke positif di titik C, maka FC adalah nilai maksimum lokal. Yang ketiga, jika f aksen X tidak berubah tanda di titik C, maka FC bukan nilai ekstrim lokal. Teorema, uji ekstrim lokal untuk titik stasioner. Misalkan fungsi f aksen X dan f2 aksen X ada untuk setiap X elemen A, B, atau selang interval A, B, dan C elemen selang interval A, B, serta F aksen C sama dengan 0, maka 1. Jika F2 aksen C kurang dari 0, maka FC adalah nilai ekstrim maksimum lokal. Saya ulangi, jika turunan kedua dari fungsi C kurang dari 0, maka FC adalah nilai ekstrim maksimum lokal. Yang kedua, jika F2 aksen C lebih dari 0, maka FC adalah nilai ekstrim minimum lokal. Dengan kata lain, jika turunan kedua dari FC lebih dari 0, maka FC adalah nilai ekstrim minimum lokal. Selanjutnya tentang kemonotonan dan kecekungan. Definisi kemonotonan, misalkan F terdefinisi pada suatu selang, maka 1. F dikatakan monoton naik pada selang tersebut jika untuk setiap X1 dan X2 berlaku Fx1 kurang dari Fx2 jika X1 kurang dari X2. 2. F dikatakan monoton turun pada selang tersebut jika untuk setiap X1, X2 atau X1 dan X2 berlaku Fx1 lebih dari Fx2 jika X1 kurang dari X2. Kemudian definisi kecekungan, misalkan F aksen X ada untuk setiap X elemen selang interval A, B, maka 1. Grafik fungsi F cekung ke atas pada selang A, B jika F aksen X monoton naik pada selang A, B. 2. Grafik fungsi F cekung ke bawah pada selang interval A, B jika F aksen X monoton turun pada selang A, B. Selanjutnya teorema kemonotonan, misalkan F continue pada selang A, B dan F aksen X ada untuk setiap X elemen selang interval A, B, maka yang pertama jika F aksen X lebih dari 0, maka grafik fungsi F monoton naik pada selang A, B. 2. Jika F aksen X kurang dari 0, maka grafik fungsi F monoton turun pada selang A, B. Selanjutnya, teorema kecekungan. Misalkan, F continue pada selang A, B dan F2 aksen X ada untuk setiap X elemen A, B, 1. Jika F2 aksen X lebih dari 0, maka grafik fungsi F cekung ke atas pada selang A, B. 2. Jika F2 aksen X kurang dari 0, maka grafik fungsi F cekung ke bawah pada selang A, B. Contoh, Fx sama dengan X kuadrat min 4, maka F aksen X sama dengan 2X jika lebih dari, maka F aksen X 2X akan bernilai lebih dari 0 jika X lebih dari 0, dan F aksen X sama dengan 2X akan bernilai kurang dari 0 jika X kurang dari 0. Dan F2 aksen X sama dengan 2 lebih dari 0. Sama dengan 2 lebih dari 0. Jika Fx monoton turun pada selang interval min tak hingga sampai 0, monoton naik pada selang 0 sampai tak hingga, dan cekung ke atas di mana-mana. Oke, kita lanjutkan ke teorema nilai rata-rata untuk turunan. Teorema nilai rata-rata mengatakan bahwa jika grafik sebuah fungsi kontinu mempunyai garis singgung tak vertikal pada setiap titik antara A dan B, maka terdapat paling sedikit satu titik C pada grafik antara A dan B sehingga garis singgung di titik C sejajar tali busur AB. Salah satu aplikasi atau penerapan turunan adalah teorema nilai rata-rata. Teorema ini mengatakan bahwa jika grafik sebuah fungsi kontinu mempunyai garis singgung tak vertikal pada setiap titik antara A dan B, maka terdapat paling sedikit satu titik C pada grafik antara A dan B sehingga garis singgung di titik C sejajar tali busur AB.
Dalam gambar 1 hanya terdapat satu titik C yang demikian dan dalam gambar 2 terdapat beberapa. Bisa dilihat sendiri gambar 1 dan gambar 2 seperti pada slide. Selanjutnya, jika F kontinu pada selang tertutup A, B dan terdiferensial pada titik-titik atau diferensiabel pada titik-titik dalam selang A, B, maka terdapat paling sedikit satu bilangan C dalam A, B di mana FB min FA per B min A sama dengan F aksen C. Atau secara setara di mana FB min FA sama dengan F aksen C dikali B min A. Contoh, carilah bilangan C yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata untuk Fx sama dengan 2 akar X pada 1,4, maka solusinya F aksen X sama dengan 2 dikali setengah X pangkat min setengah sama dengan 1 akar X, dan F4 min F1 per 4 min 1 sama dengan 4 min 2 per 3 sama dengan 2 per 3. Jadi kita harus menyelesaikan 1 akar C sama dengan 2 per 3, dan jawaban tunggal adalah C sama dengan 9 per 4 sebagaimana gambar 3. Contoh 2. Andaikan Fx sama dengan X pangkat 3 min X kuadrat min X plus 1 pada selang tertutup min 1,2, cari semua bilangan C yang memenuhi kesimpulan terhadap teorema nilai rata-rata. Maka penyelesaiannya, gambar 4 menunjukkan grafik fungsi F. Dari grafik ini tampak bahwa terdapat dua bilangan C1 dan C2 dengan sifat yang disyaratkan. C1 sama dengan min 5,5, min 5,5 maaf, C2 sama dengan 1,22. Sekarang kita menemukan F aksen X sama dengan 3X kuadrat min 2X min 1 dan F2 min F min 1 per 2 min 1 sama dengan 3 min 0 per 3. Hasilnya adalah 1. Jadi kita harus menyelesaikan 3C kuadrat min 2C min 1 sama dengan 1. Dan 3C kuadrat min 2C min 2 sama dengan 0. Dengan rumus ABC untuk persamaan kuadrat, terdapat dua penyelesaian, 2 plus minus akar 4 plus 24 per 6 yang berpadanan terhadap C1 sama dengan min 0,55 dan C2 1,22. Kedua bilangan tersebut berada dalam selang min 1,2. Dan berikut ini referensi dari materi pada hari ini. Jika terdapat pertanyaan, silakan WA saya di 082179328999. Baik, demikian materi pada hari ini. Selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.